Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung lokasi kebakaran PT Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tito menegaskan pentingnya pengawasan izin gedung dan pengujian keselamatan kebakaran secara berkala. Didampingi Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Kebakaran dan Keselamatan Jakarta, Tito menyoroti mekanisme penerbitan izin pembangunan gedung serta sertifikat layak fungsi yang menjadi syarat utama kelayakan bangunan. Menurut Tito, tidak ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara reguler, padahal gedung dengan resiko tinggi seharusnya mengalami uji keselamatan minimal setahun sekali. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro memastikan penyelidikan terus berjalan dan akan menelusuri penyebab pasti kebakaran. Agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya? Nah, kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan ya, untuk membangun satu gedung itu dibutuhkan namanya PBG, persetujuan bangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung. Sementara itu, Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TKP titik awal dugaan kebakaran di gedung kantor Teratron, Jakarta. Selain itu, ia menyampaikan saksi kunci kebakaran masih mengalami kondisi terguncang. Polres Jakarta Pusat hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 7 saksi, 6 adalah karyawan dan 1 adalah warga lingkungan. Untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana karena unsur kelalaian ataupun memang ini adalah sudah diperkirakan. Namun demikian, sebagai informasi awal bahwa pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan untuk berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Apakah cukup dengan APAR yang untuk bisa memadamkan baterai ya yang kita lihat, dan nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan gelar perkara tentunya berdasarkan hasil olah TKP dari Puslap 4 untuk memastikan terkait dengan sebab kebakaran dan kami akan menentukan kelanjutan dari penyidikan ini. Untuk saat ini kami mohon waktunya untuk kami bisa terus mengumpulkan bukti-bukti ataupun alat-alat bukti lainnya, dan semua masih bekerja, dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda juga sangat serius untuk menangani peristiwa ini, dan saat ini juga di Rumah Sakit Polri sudah dilakukan proses identifikasi lanjutan. Tadi malam baru sampai 3 dan hari ini itu dilanjutkan, dan beberapa juga sudah mulai dibawa oleh. Pemirsa, berikut daftar 22 korban meninggal dunia dalam kebakaran di gedung kantor Teratron, Jakarta. Pertama Saiful, lalu ada Nisa, Mirza, Cynthia, Pariem, Apriana, Ninda, Rehan, Ariel, Yoga, dan juga Rostiana. Sebelas korban berikutnya yakni ada Novia yang tengah hamil saat meninggal dunia, lalu Emilia Chandra, Della,
Ashifa, Nazel, Usna, Sandy, Siti, Tasya, dan Ervina. Bakaran di gedung Peradron. Polisi memastikan penyebab kematian korban adalah karena menghirup asap beracun seperti karbon monoksida, kemudian sekujur tubuh terbakar. Sementara itu pada hari ini 7 jenazah dari 22 korban tewas kebakaran gedung Teradron Cempaka Putih teridentifikasi. Total 10 jasad yang berhasil diidentifikasi akan diserahkan ke penyidik dan juga dikembalikan ke keluarga. Ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Saya bacakan. Yang pertama, kantong jenazah dengan nomor 001 cocok dengan data antemortem 022. Teridentifikasi sebagai Pariem, perempuan 31 tahun, beralamat di Kecamatan Bandar Negeri Soh, Kabupaten Lampung Barat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 002 cocok dengan data antemortem nomor 018. Teridentifikasi sebagai Ninda Tan, perempuan 32 tahun, beralamat Serpong Utara, Tangerang Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor 003 cocok dengan data antemortem 009. Teridentifikasi sebagai Muhammad Ariel Budiman, laki-laki 24 tahun, beralamat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan properti. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 004 cocok dengan data antemortem 011. Teridentifikasi sebagai Muhammad Apriyana, laki-laki 40 tahun, beralamat Kecamatan Sudimarajaya, Tangerang. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor 008 cocok dengan data antemortem nomor 020. Teridentifikasi sebagai Dela Yohana Simanjuntak, perempuan 22 tahun, beralamat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, benda medis, dan properti. Yang keenam, kantong jenazah dengan nomor 009 cocok dengan data antemortem nomor 001. Teridentifikasi sebagai Nasaelia Sabita Nuraziza, perempuan 27 tahun, beralamat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, tanda medis, dan properti. Yang terakhir, yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor 010 cocok dengan data AM nomor 021. Teridentifikasi sebagai Atinia Isnaini Rashidah, perempuan 18 tahun, beralamat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, tanda medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya, berjumlah 7 orang. Terima kasih.